Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahliati, NIM akhir 151. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi hama dan penyakit daun kapas berdasarkan fitur, tekstur, dan warna menggunakan multilayer perseptron. Latar belakang. Salah satu permasalahan dalam budidaya kapas adalah serangan hama dan penyakit pada daun yang menurunkan hasil panen. Identifikasi manual dinilai kurang efisien karena memerlukan waktu lama dan bergantung pada keahlian individu. Oleh karena itu, digunakan sistem klasifikasi berbasis fitur tekstur atau GLCM dan warna color moment dengan metode multilayer perseptron untuk menghasilkan identifikasi yang lebih cepat dan akurat. Konsep multilayer perseptron. Metode yang digunakan adalah jaringan saraf tiruan dengan multilayer perseptron yang terdiri dari input hidden dan output layer. Proses pembelajaran menggunakan backpropagation melalui proses maju untuk menghasilkan klasifikasi dan proses mundur untuk memperbarui bobot berdasarkan kesalahan. Metode penelitian yang pertama itu pengumpulan data. Citra dari gagal terdiri dari hama, penyakit, dan daun sehat. Yang kedua itu praproses data, resize versi grayscale untuk tekstur, HCF untuk warna. Yang ketiga itu extra fitur, kontras, entropi, dan lain color moment, mean, STD, scan, news. Yang keempat itu pembagian data, 80% data latih dan 20% data uji. Yang kelima itu normalisasi, Z-score untuk menyamarkan skala daun. Terus yang keenam itu klasifikasi MLP dengan backcaution untuk pelatih dan pengujian. Yang ketujuh evaluasi menggunakan akurasi, presisi, recall, dan V-score. Desain pemodelan. Model GST yang digunakan adalah multilayer perseptron yang terdiri dari input layer, fitur, GLCM, dan color moment. Hidden layer dengan jumlah neuron 128, 256, 512, dan 1024, serta output layer, hama, penyakit, daun sehat. Fungsi aktivasi yang digunakan adalah sigmoid tanah dan relu untuk menentukan performa terbaik. Hasil pengujian aktivitas tan. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan fungsi aktivitas tan, diperoleh bahwa hasil perseptron hidden layer sebesar 128 dan 256 menghasilkan akurasi yang sama yaitu sebesar 86%. Selanjutnya, pada jumlah perseptron 512 diperoleh peningkatan akurasi menjadi 88%. Akurasi tertinggi diperoleh pada penggunaan 10D4 perseptron pada hidden layer dengan nilai akurasi sebesar 90%, serta nilai presisi, recall, dan V-score yang juga mencapai 90%. Hasil ini menunjukkan bahwa pengguna fungsi aktivitas tan dengan jumlah perseptron yang lebih besar mampu meningkatkan performa model dalam melakukan klasifikasi. Hasil training. Model yang digunakan adalah multilayer perseptron dengan satu hidden layer yaitu terdiri dari 1024 neuron dan menggunakan fungsi aktivasi tan. Parameter learning rate sebesar 0,01 digunakan untuk mempercepat proses pembelajaran dengan jumlah iterasi maksimum 500 untuk mencapai konversi. Konfigurasi ini dipilih berdasarkan penelitian sebelumnya yang menunjukkan performa optimal dalam klasifikasi citra daun kapas. Hasil evaluasi model. Model multilayer perseptron menghasilkan akurasi yang sangat tinggi yaitu 100%, yang berarti semua data uji berhasil diklasifikasikan dengan benar. Namun,
hasil ini belum bisa dianggap kuat karena jumlah data uji sangat sedikit, hanya satu sampel sehingga kemungkinan model hanya menghafal data overfitting. Oleh karena itu, meskipun hasilnya terlihat sangat baik, model masih perlu uji dengan data yang lebih banyak dan beragam agar hasilnya lebih akurat. Fungsi aktivitas TAN berbentuk kurva S sigmoid bipolar dengan rentan output antara -1 sampai 1. Fungsi ini bersifat zero centered sehingga membantu proses pembelajaran lebih stabil dan cepat. Di sekitar nilai 0, TAN sangat sensitif terhadap perubahan input. Sedangkan pada nilai ekstrem terjadi situasi sehingga output menjadi stabil. Karakteristik ini membuat TAN efektif digunakan pada MLP untuk mengenali pola data yang kompleks. Kesimpulan, metode multilayer perseptron dapat digunakan untuk mengklasifikasikan hama dan penyakit pada daun kapas berdasarkan fitur, tekstur, dan warna. Model mampu mengenali pola data dengan cukup baik setelah proses normalisasi, namun hasilnya masih dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas data yang digunakan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai klasifikasi hama dan penyakit daun kapas menggunakan metode multilayer perseptron. Semoga penjelasan yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman dan menambah wawasan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan.